Di ufuk cakrawala yang tak bertepi, di mana langit biru abadi Mongolia bertemu dengan padang rumput yang membentang tanpa akhir, sebuah gema panggilan kuno seolah terus berbisik. Gema itu melintasi ribuan kilometer, melintasi samudra dan benua, hingga akhirnya bersemayam dengan tenang di jantung kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Di sana, di dalam keheningan sebuah ruang kerja yang dipenuhi buku dan artefak dari seluruh penjuru dunia, panggilan itu menemukan muaranya. Pada musim semi tahun 2023, ketika sisa-sisa angin musim yang sejuk masih sesekali menyapu ibu kota, Dr. Dewi Sartika, seorang antropolog budaya dan sutradara dokumenter Indonesia yang reputasinya telah mendunia, berdiri termenung di depan jendela kaca ruangannya di Universitas Indonesia. Pada usia 52 tahun, setiap garis di wajahnya seolah memetakan sebuah perjalanan. Sorot matanya yang dalam memancarkan kebijaksanaan yang ditempa oleh pengalaman puluhan tahun. Sementara senyumnya yang teduh menyimpan kehangatan jiwa yang telah menyentuh berbagai peradaban. Selama lebih dari 3 dekade, Dr. Dewi telah mendedikasikan hidupnya untuk menjelajahi sudut-sudut paling terpencil dan menantang di muka bumi. Dari puncak-puncak beku Himalaya hingga jantung badai pasir di Gurun Kalahari, ia telah menjejakkan kakinya di tempat-tempat di mana peradaban modern hanyalah sebuah dongeng yang jauh. Misinya suci, merekam dan mengabadikan kearifan hidup, budaya berharga, dan suara tulus dari suku-suku minoritas yang perlahan-lahan tergerus oleh zaman. Ia bukan sekadar akademisi menara gading, ia adalah seorang penjelajah sejati, seorang intelektual praktisi langka yang namanya dihormati di panggung internasional. Namun, di antara tumpukan penghargaan bergengsi, deretan prestasi akademis, dan pujian dari seluruh dunia, ada satu sudut dalam hatinya yang masih terasa kosong. Sebuah kerinduan yang belum terpuaskan, sebuah hasrat membara yang kini terasa semakin mendesak seiring berjalannya waktu. Ia merasakan dengan kuat, mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Inilah obsesi seumur hidupnya. Keinginan untuk bertemu langsung dan mendokumentasikan kehidupan suku nomaden Tengeriin Udamyang secara puitis berarti keturunan langit sebuah klan legendaris yang diyakini bersembunyi di lembah-lembah paling terpencil di jantung Pegunungan Altai, Mongolia. Mereka dikatakan sebagai penjaga kemurnian tradisi nomaden kuno, membawa rahasia kehidupan purba yang belum pernah tersentuh oleh modernitas, bahkan oleh pengaruh Soviet yang pernah begitu kuat di Mongolia. Merekam filosofi hidup, dunia spiritual, dan cara mereka menyatu dengan alam yang keras akan menjadi warisan terakhirnya bagi kemanusiaan. Dewi memiliki firasat kuat bahwa ekspedisi menuju Tengeriin Udam ini akan menjadi puncak terpenting dan paling bermakna dalam seluruh karier akademisnya. Sekaligus secara takdir, ia merasa ini mungkin akan menjadi nyala api terakhir yang akan menutup perjalanannya sebagai seorang penjelajah. Selama lebih dari 10 tahun, dengan ketekunan seorang arkeolog yang merekonstruksi peta reruntuhan kuno, ia telah mengumpulkan dan menganalisis setiap petunjuk samar dan dokumen usang mengenai klan misterius ini. Ia mempersiapkan ekspedisi ini dengan sangat teliti dan hati-hati. Ia membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari para ahli lokal Mongolia yang paling tangguh, Gunbolt, seorang pemandu gaek berusia akhir, 60-an yang telah melintasi stepa dan gurun Gobi puluhan tahun lamanya, yang setiap kerutan di wajahnya adalah peta dari jalur-jalur tak terlihat. Dan Byambaa, seorang pengemudi muda yang kuat dan andal, yang mampu membuat Jeep UAZ 469 tua buatan Soviet menari di medan paling ganas sekalipun. Keduanya menaruh kepercayaan mendalam pada reputasi akademis dan ketulusan Dr. Dewi, siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemaninya. Lebih penting lagi, ia telah mencurahkan seluruh hatinya untuk merancang sebuah metodologi penelitian etis yang ketat dan panduan tindakan yang spesifik. Tujuannya adalah untuk mendekati Tengeriin Udam dengan kerendahan hati, menghormati cara hidup mereka secara maksimal, dan tidak menimbulkan bentuk ancaman, kejutan budaya,
atau polusi modern sedikit pun. Beberapa hari sebelum keberangkatan, sebuah pertolongan yang menentukan datang melalui sebuah pertemuan berharga. Setelah melalui berbagai penelusuran yang rumit, secara ajaib ia berhasil bertemu dengan seorang etnografer tua Rusia berambut putih, Dr. Fyodor Volkov, yang kini hidup dalam pengasingan yang tenang di sebuah dacha kecil di pinggiran kota Irkutsk, Rusia, tak jauh dari Danau Baikal. Dr. Volkov, di masa mudanya saat era Soviet, pernah menghabiskan puluhan tahun melakukan penelitian medis dan etnografi di antara suku-suku nomaden di Mongolia sebelum akhirnya pensiun. Orang tua itu tidak hanya pernah mendengar secara samar tentang keberadaan Tengeri Udam, tetapi juga memberikan informasi yang sangat spesifik dan tak ternilai bagi Dewi. Dengan suara bergetar karena usia dan kenangan, ia berbagi cerita. Dr. Zahtika, Fizik Dokter. Volkov, matanya yang biru pucat menatap Dewi dengan tajam. Orang-orang yang Anda cari adalah permata hidup, seolah membeku dalam waktu. Mereka membawa jiwa stepa yang paling dalam dan paling murni. Namun, karena luka masa lalu yang mengerikan pembersihan oleh rezim komunis, ancaman dari para penambang serakah mereka telah menutup pintu hati mereka rapat-rapat terhadap dunia luar. Memasuki wilayah sakral, mereka bisa membahayakan nyawa Anda. Ia berhenti sejenak, menyesap teh hitamnya. Tolong, lanjutnya, hormati kehidupan dan budaya mereka dengan tulus. Dekati mereka dengan hati yang murni, tanpa prasangka atau keserakahan. Mungkin melalui mereka, Anda akan menemukan kearifan hidup terbesar dan paling mendasar, rahasia-rahasia kehidupan yang telah lama dilupakan oleh peradaban modern kita. Nasihat tulus dan restu yang khusyuk dari suara gemetar etnografer tua itu memberikan Dr. Dewi keberanian yang luar biasa dan inspirasi yang lebih dalam daripada dukungan akademis manapun. Ia mengukir peringatan dan wejangan itu di dalam hatinya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, ia mengangkat jangkar untuk ekspedisi terakhirnya, sebuah perjalanan di mana ia mempertaruhkan segalanya. Perjalanan agung dan berat menuju klan Tengeri Udam pun dimulai. Pada awal musim panas yang terik di tahun 2023, Dr. Dewi Sartika bersama tim kecilnya yang tangguh memulai perjalanan agung dan berat menuju sebuah dunia yang belum terpetakan. Titik awal mereka adalah Olgi, kota provinsi terakhir yang masih terasa denyut peradabannya, sebelum mereka benar-benar ditelan oleh keliaran pegunungan Altai. Kendaraan mereka, sebuah Jeep OZ-469 buatan Soviet yang telah dimodifikasi, bukanlah sekadar alat transportasi. Ia adalah seekor binatang buas dari besi, benteng kecil mereka yang akan menjadi satu-satunya pelindung dari alam yang tak kenal ampun. Perjalanan mereka bukanlah menyusuri sungai yang deras, melainkan melintasi lautan rumput tak berujung yang sesekali robek oleh jalur tanah berbatu yang nyaris tak terlihat. Mereka bergerak menuju hulu dari sebuah dunia yang berbeda, di mana peta modern kehilangan maknanya dan navigasi bergantung sepenuhnya pada insting gunboat yang telah terasa puluhan tahun. Jeep tua itu meraung dan mengerang, mendaki lereng-lereng curam yang dipenuhi kerikil lepas, lalu terjun ke lembah-lembah kering di mana debu beterbangan seperti selimut coklat tebal yang menyelimuti segalanya. Selama berhari-hari, mereka berkendara tanpa henti di bawah langit yang begitu luas hingga terasa menekan jiwa. Siang hari adalah neraka yang membakar, dengan matahari yang menggantung tanpa ampun di langit biru yang tanpa awan, mengubah kabin jeep menjadi oven berjalan. Namun, begitu matahari terbenam di balik siluet tajam pegunungan, suhu anjlok secara drastis, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Perubahan cuaca ekstrem ini yang terjadi setiap hari tanpa jeda, dengan cepat menguras kekuatan fisik dan mental baja sekalipun. Terkadang, di tengah dataran yang tampak rata, mereka harus melintasi dasar sungai kering yang tiba-tiba digenangi air bah, akibat hujan di hulu yang tak terlihat. Di lain waktu, longsoran batu dari tebing di atasnya memaksa mereka untuk berhenti, turun dari jeep, dan dengan tangan kosong menyingkirkan bebatuan tajam yang menghalangi jalan sebuah pekerjaan berat yang terasa menguji batas kemampuan manusia. Bekal makanan,
air bersih, dan obat-obatan esensial, meskipun telah dipersiapkan dengan cermat, mulai menipis lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tengah situasi ekstrem di mana keberlangsungan hidup terasa seperti sebuah kemewahan, benih-benih keresahan mulai tumbuh di antara anggota tim yang awalnya disatukan oleh semangat dan misi yang membara. Biamba, sang pengemudi muda yang pada awalnya memancarkan kekuatan dan keandalan, adalah yang pertama kali goyah. Bagi Ganbol dan Dewi, perjalanan ini adalah sebuah ziarah spiritual. Namun bagi Biamba, pemuda yang besar dengan impian tentang kehidupan yang lebih baik di Ulaan Baatar, kesulitan yang tak terduga dan ancaman nyata terhadap nyawa ini terasa sia-sia. Kelelahan yang menumpuk, ditambah dengan kerusakan kecil yang terus-menerus terjadi pada jeep tua itu, membuatnya benar-benar putus asa. Puncaknya terjadi ketika di tengah sebuah lembah terpencil yang ratusan kilometer jauhnya dari permukiman manapun, poros penggerak jeep itu patah. Selama 2 hari penuh, mereka bertiga bekerja di bawah terik matahari, mencoba memperbaiki kerusakan dengan peralatan seadanya. Pada malam kedua, di bawah cahaya redup lampu badai, Biamba akhirnya runtuh. "Saya tidak bisa lagi, Dr. Dewi." Tuan Ganbol, isaknya, wajahnya yang kuat kini basah oleh air mata keputusasaan. "Ini gila, kita mengejar hantu. Mungkin klan itu bahkan tidak ada. Saya ingin pulang. Saya ingin hidup." Dewi menatap pemuda itu dengan pemahaman yang dalam. Ia melihat bukan seorang pengecut, melainkan seorang anak manusia yang merindukan keamanan. Ia sepenuhnya memahami dan menghormati keputusannya. Dengan hati yang berat, Dewi membagi sisa perbekalan makanan dan memberinya sejumlah uang yang cukup. Ganbol memberinya petunjuk arah menuju sebuah pos penggembala terdekat yang mungkin bisa dicapai dalam 3 hari berjalan kaki. Dewi melihat Biamba berjalan menjauh, sosoknya perlahan mengecil, dan akhirnya lenyap ditelan oleh cakrawala yang tak berbatas. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, seolah sebagian dari hatinya ikut runtuh dalam keheningan yang dingin. Beberapa hari kemudian, setelah dengan susah payah berhasil memperbaiki jeep seadanya, giliran Ganbol, pemandu satu-satunya dan sandaran terkuat Dewi, yang tiba-tiba jatuh sakit. Bukan penyakit tropis, melainkan pneumonia akut yang dipicu oleh kelelahan dan perubahan suhu ekstrem. Napasnya menjadi berat dan berderak. Demam tinggi membakar tubuhnya yang rentah, dan wajahnya yang sekeras batu granit kini pucat dan berkeringat dingin. Ia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan, bahkan untuk sekadar duduk tegak di dalam jeep. Dewi mengerahkan semua pengetahuan medis dan obat-obatan darurat yang ia bawa. Ia merawat Ganbol dengan penuh pengabdian, siang dan malam, menyelimutinya dengan semua kain yang mereka punya untuk melawannya dari hawa dingin malam. Namun, kondisi sang pemandu tua tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam keputusasaan, Dewi akhirnya membuat keputusan yang paling berat. Sambil menahan air mata, ia dengan hati-hati memapah Ganbol. Setelah 2 hari perjalanan yang lambat dan menyiksa, dengan Dewi yang menyetir jeep secara perlahan, mereka akhirnya menemukan sebuah ger, tenda nomaden, milik keluarga penggembala yang terisolasi. Dengan permohonan yang tulus, Dewi menitipkan Ganbol di sana, menyerahkan hampir semua sisa obat-obatan dan uangnya untuk memastikan sang pemandu tua mendapatkan perawatan terbaik yang mungkin. Kemudian, ia akhirnya ditinggalkan sendirian di tengah hamparan stepa Mongolia yang maha luas dan sunyi. Kini, tidak ada lagi siapapun di sisinya. Hanya ada dirinya sendiri dan hasrat membara menuju Tengeriin Udam yang telah ia abdikan seumur hidupnya. Rasa takut yang tak terbayangkan dan kesepian yang menyiksa mulai merayap, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Namun, Dewi tidak bisa menyerah. Ia tidak boleh tumbang ketika tujuan hidupnya sudah begitu dekat di depan mata. Ia memarahi dirinya sendiri dengan keras atas kelemahannya. Dengan kemauan yang lebih kuat dan lebih kokoh dari baja, ia sekali lagi membangkitkan semangatnya. "Saya Dewi Sartika," bisiknya pada angin yang menderu. "Saya seorang penjelajah yang telah mengembara seumur hidup untuk mencari kebenaran.
Saya telah berjalan sampai sejauh ini dengan kaki saya sendiri. Maka, sisa perjalanan ini, saya juga akan menemukannya dengan kaki saya sendiri. Saya tidak akan pernah berhenti sampai saya bertemu dengan Tengeriin Udam. Ia meninggalkan jeep yang sudah tidak bisa diandalkan itu. Ia hanya membawa perbekalan makanan dan air secukupnya untuk bertahan hidup, bersama dengan peralatan dokumentasi paling penting kamera, perekam suara, dan buku catatannya, mengurangi beban ranselnya seminimal mungkin. Tanpa kompas atau peta yang akurat, hanya berbekal ingatan samar tentang arah yang ditunjukkan Gunball dan intuisi hewani miliknya yang ditempa selama puluhan tahun mengembara di alam liar, ia akhirnya memulai perjalanan terakhirnya. Sebuah perjalanan solo yang agung, yang mungkin akan berakhir dengan tragedi, menuju tanah legendaris yang misterius tempat klan Tengeriin Udam bermukim. Ini bukan lagi sebuah perjalanan untuk tujuan penemuan atau catatan akademis. Ini telah berubah menjadi sebuah ziarah suci dan luhur, di mana seorang manusia mempertaruhkan segalanya untuk menghadapi takdirnya. Setelah berminggu-minggu berjuang sendirian untuk bertahan hidup, sebuah perjuangan sunyi dan brutal melawan alam yang tak kenal belas kasihan, Dr. Dewi Sartika akhirnya melihat sebuah tanda. Pada awal tahun 2024, di tengah musim dingin yang menggigit ketika salju tipis mulai menyelimuti puncak-puncak gunung, ia melihatnya, beberapa gumpalan asap tipis membubung ke langit biru pucat dari sebuah lembah yang dalam dan tersembunyi. Lembah itu seolah masih mempertahankan keindahan misteriusnya yang asli, seperti sebuah dunia yang terlupakan oleh waktu, di mana jejak kaki manusia modern belum pernah menodainya. Jantungnya mulai berdebar kencang di dalam dadanya, bunyinya seperti jenderang perang suku yang menggema di kesunyian. Setiap sel di tubuhnya yang lelah seolah bergetar dan berteriak dalam diam. Ini dia. Ini pastilah tempat tinggal Tengeriin Udam, klan legendaris yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk ia cari. Dengan kehati-hatian seekor macan tutul salju yang mengintai mangsanya, ia merendahkan tubuhnya serendah mungkin, bersembunyi di antara bebatuan dan semak belukar kering yang membeku di lereng lembah. Sambil menahan napas, ia perlahan mendekat untuk mengamati pemandangan di bawahnya. Sebuah pemandangan yang luar biasa terbentang di depan matanya. Sekitar 19 anggota klan Tengeriin Udam sedang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan cara mereka sendiri, dalam sebuah ketenangan purba seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Beberapa ger putih bundar berdiri kokoh, mengeluarkan asap tipis dari cerobongnya, tampak menyatu dengan lanskap bersalju di sekitarnya. Para pria dengan wajah yang keras ditempa angin dan tubuh yang liat sedang dengan cekatan memperbaiki pelana kuda atau menajamkan ujung panah mereka. Beberapa lainnya terlihat sedang menggembalakan kawanan yak dan kuda yang tampak kuat dan sehat di padang rumput beku di dekatnya. Para wanita mengenakan dil jubah tradisional Mongolia, tebal berwarna-warni, berkumpul di sekitar api unggun di tengah permukiman, memasak dalam kuali besi besar, mengolah susu, yak menjadi keju kering aruul, atau menyanyikan lagu-lagu kuno dengan nada monoton yang menghipnotis sambil menenangkan anak-anak kecil. Gambaran mereka sama sekali berbeda dari citra suku nomaden barbar atau primitif yang pernah Dewi bayangkan dari beberapa catatan kuno. Sebaliknya, mereka tampak seperti makhluk yang lebih murni dan damai daripada siapapun di dunia modern, hidup dalam harmoni yang sempurna dan bijaksana dengan alam. Namun, pada saat yang sama, dari sorot mata mereka yang tenang, Dewi bisa merasakan dengan jelas kewaspadaan yang mendalam terhadap dunia luar dan atmosfer tertutup yang dengan tegas menolak segala bentuk intrusi. Dewi tidak terburu-buru menampakkan diri di hadapan mereka. Selama beberapa hari, dari jarak yang aman, ia mengamati dengan cermat cara hidup, kebiasaan, dan hubungan di antara mereka. Ia merenung dalam-dalam tentang bagaimana cara mendekati mereka secara alami tanpa menimbulkan ancaman, dan yang terpenting bagaimana cara mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu, pada suatu sore yang dingin,
ia menyaksikan sebuah momen yang mengerikan. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, sedang bermain sendirian di tepi sungai beku yang mengalir di dekat permukiman. Saat mencoba mengambil sebuah batu berwarna aneh, ia terpeleset di atas permukaan es yang licin, jatuh ke dalam lubang di mana air es mengalir deras di bawahnya, dan mulai meronta-ronta. Anak itu berteriak ketakutan, suaranya yang kecil tertelan oleh angin. Ia dengan cepat terseret oleh arus dingin di bawah lapisan es. Di sekitarnya tidak ada seorang pun. Tanpa ragu sedetik pun, naluri keibuan Dewi mengambil alih. Ia melompat keluar dari persembunyiannya, berlari menuruni lereng berbatu, dan tanpa memedulikan dingin yang membekukan, ia menghantamkan tubuhnya ke lapisan es tipis dan terjun ke dalam air. Arus yang kuat dan dingin yang menusuk segera merenggut napasnya. Tetapi ia berhasil meraih lengan kecil anak itu dan dengan sisa-sisa kekuatannya menariknya ke tepi sungai yang aman. Anak itu hanya menelan sedikit air dan menggigil hebat karena kedinginan, tetapi ia selamat. Namun keributan yang tak terduga itu membuat kehadiran Dewi langsung diketahui oleh seluruh klan. Dalam sekejap, para prajurit Tengeriin Udam bersenjatakan busur, panah, dan pisau tajam segera mengepungnya dengan garang. Ujung-ujung senjata yang runcing diarahkan lurus ke leher dan dadanya. Mata mereka menyala dengan amarah dan permusuhan, seolah siap mencabik-cabiknya saat itu juga. Meskipun nyawanya berada di ujung tanduk, Dewi sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Dengan tenang dan bermartabat, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata dan tidak memiliki niat bermusuhan. Kemudian, dengan gerakan isyarat yang canggung namun tulus dan ekspresi wajah yang memohon, ia mencoba menyampaikan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan anak yang tenggelam itu. Ia adalah seorang tamu yang datang dengan damai dari tempat yang sangat jauh, ingin menghormati dan belajar tentang kehidupan dan budaya mereka. Orang tua anak itu dan para tetua klan pada awalnya tidak mempercayai kata-katanya, dan tidak sedikit pun melonggarkan kewaspadaan mereka yang tinggi. Namun, ketika mereka melihat anak yang tenggelam itu berhenti menangis dan justru memeluk erat Dewi, menolak untuk dilepaskan, sesuatu mulai berubah. Lebih penting lagi, tindakan berani dan tanpa pamrih Dewi yang mempertaruhkan nyawanya sendiri, ditambah dengan sikapnya yang bermartabat tanpa menunjukkan rasa takut atau permusuhan, perlahan-lahan mulai membuka hati mereka yang sekeras batu. Terutama Nergui, seorang wanita dukun, Udgan tua, dan pemimpin spiritual klan yang bijaksana. Dari sorot mata Dewi yang dalam, teduh, dan penuh belas kasih, Nergui merasakan adanya energi spiritual yang kuat dan semacam ikatan takdir yang berbeda dari orang luar biasa. Dengan kewibawaan dan ketenangannya, Nergui menenangkan para anggota klan yang gelisah. Ia memberikan izin kepada Dewi untuk tinggal di permukiman mereka sebagai tamu selama beberapa hari, agar mereka bisa memahami tujuan kedatangannya. Namun, tidak semua anggota klan dengan senang hati menyetujui keputusan yang mengejutkan ini. Temujin, salah satu pemburu muda yang paling berapi-api dan sangat percaya pada tradisi kuno, secara terbuka menunjukkan penolakan dan permusuhan yang kuat. Ia berteriak bahwa wanita asing dari luar ini akan membawa malapetaka dan kesialan bagi klan. Ia menganggap kamera, perekam suara, dan bahkan alat tulis Dewi sebagai alat sihir jahat yang bertujuan untuk mencuri jiwa klan atau menjual rahasia suci mereka kepada dunia luar. Tanpa henti, ia mengawasi setiap gerak-gerik Dewi, mencoba mencari cara untuk menghalangi dan mengusirnya dari lembah itu. Di bawah izin dan perlindungan khusus dari Nergui, Dr. Dewi Sartika akhirnya menetap di sebuah ger kosong yang kecil di sudut permukiman. Dan di sanalah, ia akhirnya memulai pekerjaan bersejarah yang telah ia impikan seumur hidupnya. Secara langsung mendokumentasikan dan memahami kehidupan, budaya, dan kearifan klan Tengeriin Udam. Dr. Dewi Sartika tidak pernah terburu-buru atau memaksakan kehendaknya demi rasa ingin tahu akademis atau ambisi penelitiannya.
Sebaliknya, ia sepenuhnya meleburkan diri ke dalam ritme kehidupan dan denyut emosi klan Tengeriin Udam. Ia mendekati setiap individu, setiap tradisi, selangkah demi selangkah dengan kehati-hatian, rasa hormat yang mendalam, dan kesabaran yang tak terbatas. Setiap hari, ia hidup bersama mereka, belajar sedikit demi sedikit bahasa mereka yang kompleks dan indah, sebuah dialek kuno yang penuh dengan metafora tentang langit, angin, dan roh-roh alam. Dengan kerendahan hati dan kekaguman, ia mencatat semua yang ia lihat dan dengar ke dalam buku catatannya, yang sudah usang dan lensanya yang setia, seolah-olah ia adalah seorang anak kecil yang sedang mempelajari sebuah dunia baru yang ajaib. Ia mendokumentasikan bagaimana mereka berkomunikasi dan hidup dalam harmoni dengan alam yang keras, keterampilan mereka dalam berburu serigala dan elang, pengetahuan mereka yang mendalam tentang tanaman obat di pegunungan, keyakinan mereka dalam memuja Tengri, dewa langit abadi, serta mitos, legenda, lagu, dan tarian yang menyimpan pandangan dunia dan spiritualitas mereka yang mendalam. Dalam proses yang panjang dan halus itu, seorang pemuda bernama Altan yang berusia 28 tahun mulai menunjukkan perhatian khusus dan dengan tulus mengulurkan tangannya untuk membantu Dewi. Altan memiliki kecerdasan yang luar biasa, sorot mata yang jernih seperti langit musim panas, dan rasa ingin tahu yang sehat tentang dunia di luar lembah mereka. Tidak seperti pemuda lain di klannya, Altan merasakan kekaguman yang mendalam dan daya tarik yang kuat terhadap kebijaksanaan Dewi, pengalaman hidupnya yang luas, dan cerita-cerita tentang dunia luar yang ia bagikan. Ia dengan sukarela menjadi penerjemah bagi kata-kata Dewi yang masih canggung dan menjadi pemandunya dalam memahami seluk-beluk budaya klan. Siang dan malam, ia dengan setia membantu kegiatan penelitian Dewi. Tanpa disadari, Dewi pun merasa sangat tertarik pada kemurnian jiwa Altan yang tanpa noda, semangat belajarnya yang membara, serta kearifannya yang dalam dan hatinya yang hangat seperti api di tungku ger. Di antara sang penjelajah wanita berpengalaman berusia 52 tahun dan pemuda nomaden murni berusia 28 tahun itu, sebuah simpati intelektual yang istimewa dan indah, serta ikatan kemanusiaan yang hangat dan tulus, mulai tumbuh secara diam-diam namun kuat. Hubungan itu mekar seperti bunga edelweiss langka di puncak gunung, melampaui segala batasan generasi, budaya, dan bahasa. Dr. Dewi Sartika bernapas dan hidup bersama klan Tengeriin Udam, menyatu secara alami ke dalam lubuk kehidupan mereka, seolah-olah ia adalah anggota lama klan itu sendiri. Ia bukan lagi seorang pengamat yang dingin atau orang asing dari dunia luar. Ia sedang menjadi anggota sejati komunitas, seseorang yang berbagi dan berempati dengan suka, duka, harapan, dan keputusasaan mereka, sebuah keluarga yang hangat. Pekerjaan penelitian dan dokumentasinya juga perlahan-lahan berubah. Ia melampaui penelitian akademis biasa atau pengumpulan data objektif menjadi sebuah karya suci yang menggetarkan jiwa. Catatannya kini dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam dan cinta yang membara terhadap martabat manusia dan keragaman budaya. Dewi secara khusus terharu dan kagum pada cara Tengeriin Udam memandang alam, bukan sebagai objek untuk ditaklukkan atau dihancurkan, melainkan sebagai ibu dari segala kehidupan dan seorang guru yang agung. Mereka hidup dalam harmoni dan keseimbangan yang sempurna di dalamnya. Mereka tidak pernah serakah atau mengambil apapun dari alam melebihi kebutuhan mereka, menghormati dan bersyukur atas setiap makhluk hidup. Mereka lebih menghargai kedamaian batin, kepuasan spiritual, serta ikatan yang erat dan keharmonisan antar anggota komunitas daripada kemakmuran materi atau kenyamanan. Nilai-nilai kehidupan yang berharga dan mendasar ini yang begitu mudah hilang dan diremehkan oleh masyarakat modern yang maju atas nama kenyamanan dan efisiensi masih mereka jaga dengan utuh seperti permata yang membeku dalam waktu. Dewi merasa seolah-olah ia telah menemukan pencerahan yang mendalam, sebuah secercah harapan dan arah sejati yang seharusnya dituju oleh peradaban manusia. Altan telah menjadi guru terbaik dan paling berdedikasi bagi Dewi. Terkadang ia seperti seorang adik laki-laki yang jahil,
terkadang seperti seorang putra yang kokoh dan dapat diandalkan, dan terkadang seperti lawan jenis yang penuh getaran. Ia adalah penolong paling berharga yang selalu setia di sisinya. Setiap hari, ia mengajari Dewi bahasa rumit namun indah dari klan Tengriin Udam. Ia menunjukkan cara membedakan jejak hewan di salju, cara berburu dengan elang emas yang perkasa, atau cara menghindari longsoran salju di lereng gunung. Ia juga mengajarinya cara memprediksi cuaca secara akurat hanya dengan melihat formasi awan, arah angin, dan rasi bintang di langit malam. Semua kearifan praktis dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan untuk hidup di pegunungan Alta ini, ia sampaikan dengan cara yang menyenangkan dan tanpa menahan apapun, seolah-olah sedang bermain. Melalui Altan, pemahaman Dewi tentang pandangan dunia Tengriin Udam yang halus dan mendalam menjadi lebih luas dari sebelumnya. Ia belajar tentang keyakinan mereka pada berbagai roh alam yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan dunia spiritual mereka. Ia mendengarkan mitos-mitos penciptaan yang agung dan misterius yang diturunkan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Epik kepahlawanan, lagu-lagu sedih yang merangkum suka dan duka kehidupan, serta tarian-tarian energik yang meniru gerakan hewan dan kekuatan alam. Altan, di sisi lain, menunjukkan rasa ingin tahu, seperti anak kecil yang lugu terhadap benda-benda aneh dari dunia luar yang dibawa Dewi. Terutama buku-buku tebal yang penuh dengan tulisan dan foto-foto berwarna tentang berbagai pemandangan dan orang-orang di seluruh dunia. Ia tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tentang dunia luar yang tidak ia ketahui. Dewi mengenali dahaga belajar yang murni di mata Altan yang berbinar. Ia mengerahkan semua pengetahuan dan pengalamannya untuk dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, dengan senang hati memainkan peran sebagai jembatan komunikasi budaya yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Setiap hari, mereka berjalan-jalan bersama melintasi lembah, mendengarkan suara angin dan gemericik sungai, atau duduk berhadapan di dekat api unggun hingga larut malam. Mereka berbagi cerita tanpa akhir tentang dunia masing-masing, benar-benar melupakan perbedaan usia, budaya, dan bahasa, seolah-olah mereka adalah teman jiwa lama atau sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bertemu. Dalam diri Altan yang muda, dengan vitalitasnya yang murni dan kebijaksanaannya yang jernih seperti hukum alam, Dewi menemukan kembali keindahan esensial kehidupan dan keajaiban hidup yang telah lama ia lupakan di tengah kekeringan kehidupan kota. Sementara itu, Altan, dalam diri Dewi yang berpengetahuan luas, dengan pandangannya yang hangat dan matang tentang dunia, serta kecantikannya yang agung dan bijaksana yang telah melampaui beratnya waktu, dengan hati-hati memupuk kerinduan yang samar akan dunia yang lebih luas, yang belum pernah ia alami, bersama dengan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Namun, bayangan gelap kecemburuan dan ketidakpuasan tetap ada. Temujin, pemburu muda yang cenderung konservatif dan tertutup, masih memandang Dewi sebagai entitas sial dari luar, seorang penyihir jahat yang merusak kemurnian klan dan mengancam tradisi mereka. Dengan licik, ia mencoba mengisolasi Dewi di antara anggota klan lainnya dan tak henti-hentinya merencanakan fitnah untuk akhirnya mengusirnya dari lembah itu. Ia menyatakan bahwa kamera yang digunakan Dewi sedang mencuri jiwa orang-orang dan membuat para dewa suci murka, atau menyebarkan desas-desus tak berdasar bahwa apa yang dicatat Dewi setiap hari adalah bagian dari konspirasi jahat untuk menjual rahasia suci Tengriin Udam kepada orang-orang serakah di dunia luar. Tindakan sabotase dan perpecahan yang terus-menerus dan penuh kebencian ini telah menimbulkan banyak kesulitan bagi kegiatan penelitian Dewi dan terkadang menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, kecurigaan, dan bahkan konflik serius di antara beberapa anggota klan yang lugu. Sebuah ketegangan yang tak terlihat kini menggantung di udara lembah yang damai itu, menunggu percikan api untuk meledak. Kemudian, pada suatu hari di puncak musim dingin, sebuah krisis yang tak terduga
dan mematikan menghantam permukiman klan Tengeriin Udam. Bukan wabah penyakit tropis, melainkan sesuatu yang lebih ganas dan lebih akrab dengan tanah mereka. Badai salju dahsyat yang mereka sebut sagaan syurga, badai putih, melanda lembah dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama berhari-hari angin menderu seperti serigala lapar, dan salju turun begitu lebat hingga dunia di luar Ger menjadi kabur dalam pusaran putih yang membutakan. Suhu anjlok ke tingkat yang berbahaya, dan timbunan salju yang tebal mengubur padang rumput, membuat kawanan ternak sumber kehidupan mereka terjebak dan kelaparan. Lebih buruk lagi, sebuah penyakit pernapasan yang ganas, yang diperparah oleh hawa dingin ekstrem dan kekurangan gizi, mulai menyebar dengan cepat ke seluruh permukiman seperti bayangan kematian. Awalnya yang terserang adalah anak-anak dan para lansia yang daya tahan tubuhnya lemah. Namun tidak lama kemudian, bahkan para pemuda dan pemburu yang paling kuat pun satu persatu tumbang. Mereka menderita demam tinggi, batuk yang menyiksa, dan sesak napas yang parah, seolah-olah seluruh kekuatan hidup mereka dihisap oleh hawa dingin. Seluruh lembah diliputi oleh ketakutan akan kematian, keputusasaan yang mendalam, dan perasaan tidak berdaya. Nergui, sang dukun yang dihormati, dan satu-satunya penyembuh di klan, mengerahkan semua pengetahuannya tentang ramuan herbal tradisional dan kekuatan spiritualnya yang misterius. Siang dan malam, ia merawat yang sakit dengan penuh pengabdian. Namun, penyakit yang ganas dan kuat ini, yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan semakin memburuk. Di tengah kekacauan itu, Temujin, yang anak laki-laki kecilnya, juga sedang berjuang melawan demam yang mengancam nyawa, kehilangan semua akal sehatnya. Ia berdiri di tengah badai, berteriak dan mengutuk dengan membabi buta. Ini semua salahnya, ini semua karena wanita asing itu. Dia membawa kutukan para arwah jahat ke lembah kita, tuduhnya. Matanya memerah karena amarah dan kesedihan. Dr. Dewi Sartika tidak bisa lagi hanya berdiri dan menonton atau mengabaikan situasi krisis yang genting ini. Ia memutuskan untuk mengerahkan semua pengetahuan medis modern dan pengalaman tak terhitungnya dari ekspedisi di daerah-daerah terpencil untuk secara langsung menghadapi bencana ini. Pertama-tama, dengan rasa hormat yang mendalam, ia meminta maaf dan memohon pengertian dari Nergui, sang tetua klan. Kemudian, ia mulai menggabungkan secara harmonis metode pengobatan tradisional Nergui yang telah teruji waktu dengan pengetahuan medis modernnya untuk merawat pasien dengan cara yang lebih sistematis dan ilmiah. Ia memprioritaskan pemeriksaan dan perbaikan sanitasi di dalam ger pasien dan di seluruh permukiman. Ia mengorganisir para wanita sehat untuk merebus salju menjadi air bersih dan membuat kaldu hangat yang kaya nutrisi dari sisa daging kering untuk menggantikan makanan yang tidak higienis. Ia memfokuskan semua upayanya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh para pasien. Dewi juga tidak ragu-ragu menggunakan sejumlah kecil antibiotik, obat penurun demam, dan bahkan beberapa set infus yang ia bawa untuk keadaan darurat. Ia memberikannya secara terpusat kepada pasien dengan gejala paling parah atau kritis, termasuk anak Temujin. Altan tidak pernah meninggalkan sisi Dewi sedetik pun. Ia menjadi tangan dan kakinya, menjelajahi lereng gunung yang berbahaya untuk mencari herba langka yang diminta Nergui, memindahkan dan merawat pasien, serta dengan setia membantu Dewi siang dan malam. Keberanian dan kebijaksanaannya memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Dewi di tengah keputusasaan. Bahkan, Temujin yang pada awalnya sangat skeptis dan menentang keras metode pengobatan asing Dewi, akhirnya terdiam setelah menyaksikan secara langsung bagaimana putranya yang tercinta, berkat perawatan dan pengobatan intensif dari Dewi, secara ajaib berhasil melewati masa kritis dan perlahan-lahan pulih. Ia tidak lagi berani mengkritik atau mengutuknya. Sebaliknya, ia merasakan rasa bersalah yang mendalam sekaligus menunjukkan kekaguman yang tulus terhadap kebijaksanaan, kemampuan luar biasa,
dan dedikasi tanpa syarat Dewi. Suatu pagi, ia mendekati Dewi, berlutut di salju, dan menundukkan kepalanya dalam permohonan maaf yang sunyi. Berkat upaya dan perjuangan tanpa pamrih dari Dr. Dewi, Altan, dan Nergui, selama berhari-hari, badai putih akhirnya mereda, dan penyakit ganas itu pun mulai melemah. Perlahan tapi pasti, lembah itu kembali menemukan kedamaian dan stabilitasnya. Peristiwa yang menyakitkan ini menjadi titik balik yang menentukan. Dr. Dewi Sartika tidak lagi dianggap sebagai tamu atau orang asing biasa di komunitas Tengriin Udam. Ia telah diterima secara mendalam sebagai pahlawan yang bijaksana, berani, dan berbelas kasih yang telah menyelamatkan seluruh klan. Seorang anggota keluarga sejati, ia bukan lagi seorang pencatat dari dunia luar, melainkan telah terukir di dalam hati mereka sebagai sosok berharga yang berbagi dan menanggung kehidupan serta takdir mereka. Dan dalam proses melewati cobaan berat bersama dan menyaksikan sisi paling tulus dari satu sama lain, di dalam hati Dr. Dewi Sartika yang berusia 52 tahun dan Altan yang berusia 28 tahun, benih perasaan yang istimewa, kuat, dan ditakdirkan, yang melampaui rasa saling percaya dan hormat yang mendalam, mulai bertunas. Tunas itu tumbuh secara diam-diam namun jelas dan lebih indah dari apapun. Itu adalah pembukaan yang sunyi, yang menandakan dimulainya sebuah cinta yang paling murni, paling suci, dan paling ditakdirkan sebuah cinta yang melampaui segala rintangan usia, budaya, dan kenyataan. Ketika bayang-bayang badai putih yang pernah menebar teror di lembah telah sepenuhnya sirna dan kehidupan yang damai dan kaya kembali ke stepa Mongolia, hubungan antara Dr. Dewi Sartika dan Altan telah berkembang ke tingkat yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih istimewa dari sebelumnya. Setelah bersama-sama melewati bahaya maut dan mengukir di hati mereka gambaran paling tulus dan penuh pengabdian dari satu sama lain, keduanya tidak lagi mencoba menyembunyikan atau mengabaikan perasaan yang membara dan tulus yang tumbuh tak terkendali di dalam diri mereka, seperti sungai musim semi yang meluap setelah salju mencair. Awalnya, Dewi, karena usianya yang tidak lagi muda, masa mudanya yang telah berlalu, reputasi akademisnya, dan situasi realistisnya, merasakan beban yang besar terhadap perasaan Altan yang begitu muda dan murni. Ia mencoba menjaga jarak, namun di hadapan ungkapan cinta Altan yang tulus dan penuh pengabdian, tanpa perhitungan atau kepura-puraan, yang terarah hanya padanya panas seperti matahari musim panas dan dalam seperti danau suci ia, akhirnya membuka lebar pintu hatinya yang telah lama tertutup. Perbedaan usia lebih dari 20 tahun tidak lagi memiliki arti atau menjadi penghalang bagi mereka, karena jiwa mereka seolah-olah telah ditakdirkan untuk menjadi satu sejak lama, telah saling mengenali secara alami dan kuat dan beresonansi secara mendalam. Altan terpesona oleh segala sesuatu tentang Dewi. Kebijaksanaannya yang dalam seperti seorang Dewi kuno, toleransinya yang hangat dan penuh belas kasih seperti Ibu Pertiwi, dan kecantikannya yang dalam dan agung seperti bunga teratai salju yang telah melewati badai waktu. Sementara itu Dewi, dalam vitalitas Altan yang muda dan sehat, jiwanya yang jernih dan murni seperti kristal, dan cintanya yang tanpa syarat yang hanya untuknya, merasakan kembali getaran dan kebahagiaan seorang wanita yang telah lama ia lupakan, atau mungkin belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kisah cinta mereka yang istimewa dan indah, yang melampaui usia dan budaya, pada awalnya juga menimbulkan sedikit kejutan dan kekhawatiran di antara komunitas Tengriin Udam. Namun, sebagian besar anggota klan telah sangat menghormati Dewi sebagai dermawan besar yang telah menyelamatkan mereka dan sebagai seorang guru yang bijaksana. Mereka juga menghormati pilihan tulus Altan yang dianggap lebih berani dan bijaksana daripada siapapun. Pada akhirnya, mereka dengan tulus memberkati penyatuan istimewa keduanya, terutama Nergui, sang dukun tertua dan paling bijaksana, memandang ikatan istimewa yang melampaui usia ini bukan hanya sebagai cinta biasa antara pria dan wanita.
Ia melihatnya sebagai kehendak yang dalam dan ajaib dari Tengri, Dewa Langit Abadi, untuk masa depan baru dan kemakmuran klan Tengriin Udam. Ia menjadi pendukung dan pelindung paling setia bagi mereka. Bahkan Temujin yang pernah paling membenci Dewi, kini tidak lagi menunjukkan kritik atau ketidakpuasan. Sebaliknya, ia memberikan ucapan selamat yang tulus kepada Altan, menunjukkan sikap dewasa seolah-olah ia benar-benar menyesali kesalahan bodohnya di masa lalu. Pada bulan terakhir tahun 2024, di bawah langit malam, Altai, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk galaksi yang berkilauan seperti permata sebagai restu dari para dewa pada suatu malam yang sakral, Dr. Dewi Sartika dan Altan melangsungkan upacara pernikahan tradisional klan Tengriin Udam. Upacara itu sederhana, namun sakral dan lebih indah daripada pernikahan manapun di dunia. Di tengah restu dan sorak-sorai hangat dari seluruh anggota klan, mereka resmi menjadi suami istri. Tidak ada gaun pengantin yang megah, hadiah mahal, atau ritual formal yang rumit. Namun, gambaran keduanya yang saling menatap mata dengan tulus di bawah cahaya api unggun yang khusyuk, bersumpah cinta abadi dan pengabdian yang tak berubah, terasa lebih indah, agung, dan mengharukan daripada pernikahan manapun di dunia. Anggota klan berbagi makanan berlimpah dan airak, susu kuda fermentasi, manis yang telah mereka siapkan dengan cermat. Mereka memainkan morinkur, alat musik gesek tradisional, menyanyikan lagu-lagu restu kuno, dan menari bersama sepanjang malam, dengan tulus memberkati awal baru dan masa depan cerah keduanya. Dewi meneteskan air mata syukur yang hangat dari lubuk hatinya atas kasih sayang mereka yang murni dan hangat, menyadari dengan seluruh jiwanya bahwa ia akhirnya telah menemukan kebahagiaan sejati dan tempat berlabuh bagi jiwanya yang telah ia cari seumur hidup. Di sini, di jantung terdalam dunia. Tidak lama setelah buah manis pernikahan mereka terwujud, pada musim semi baru yang penuh harapan di tahun 2025, ketika Stepa dipenuhi dengan kehidupan baru, perubahan ajaib dan menakjubkan lainnya terjadi pada tubuh Dr. Dewi Sartika. Pada usia 53 tahun, usia di mana secara medis hampir tidak mungkin, ia mengandung anak Altan. Berita yang luar biasa ini bukan hanya kegembiraan besar bagi Dewi dan Altan, tetapi juga merupakan berkah terbesar dari langit dan kegembiraan yang tak terlukiskan bagi seluruh klan Tengriin Udam yang telah lama merindukan kelahiran kehidupan baru, terutama bagi klan yang berada di ambang kepunahan karena tidak ada satupun anak yang lahir selama beberapa dekade. Kehamilan wanita bijaksana dari luar ini dianggap sebagai pertanda suci dan agung, seolah-olah para dewa menjanjikan kebangkitan abadi dan kemakmuran tak terbatas bagi klan. Anggota klan kini memandang Dewi bukan hanya sebagai orang asing atau dermawan, tetapi sebagai dewi hidup yang membawa masa depan klan di pundaknya. Mereka mulai merawatnya dengan lebih telaten dan penuh perhatian. Altan, dengan kegembiraan yang tak terkira akan menjadi seorang ayah, ditambah dengan tanggung jawab yang berat dan sakral terhadap kesehatan dan keselamatan istri, serta anaknya yang tak ternilai. Setiap malam tidak bisa tidur, dengan tulus berdoa kepada para dewa di langit malam. Namun, di balik kegembiraan dan harapan besar, selalu ada kekhawatiran dan ketakutan yang mengintai seperti bayangan. Proses kehamilan Dewi sejak awal tidak berjalan mulus. Berbagai tanda bahaya yang tak terduga akibat kehamilan di usia lanjut terus muncul. Dan, di tanah Alta yang terpencil ini, yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, ia tidak bisa mengharapkan bantuan medis modern atau perawatan kebidanan profesional apapun. Dewi mengerahkan semua pengetahuan medis dan pengalamannya yang kaya untuk memeriksa dan mengelola kondisi tubuhnya dengan cermat setiap hari. Tetapi semakin hari, kecemasan dan ketakutan semakin membesar seperti bola salju. Terkadang ia bertanya-tanya, apakah pilihan nekatnya itu benar? Apakah keserakahannya tanpa disadari telah meninggalkan luka yang dalam? Dan
kemalangan yang tak terhapuskan bagi anak berharganya, bagi dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi, bagi Altan dan seluruh klan yang percaya dan bergantung padanya. Ia tenggelam dalam siksaan dan rasa bersalah yang luar biasa, menangis sepanjang malam. Setiap kali itu terjadi, Altan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Dengan cinta yang dalam dan tak berubah serta keyakinan mutlak, ia dengan kokoh memegang hati istrinya yang goyah, memberikan keberanian dan penghiburan yang tak terhingga. Nergui, sang dukun bijaksana, mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat dan menenangkan jiwa Dewi yang lelah dengan ramuan herbal khusus untuk wanita hamil, makanan bergizi, dan ritual doa damai rahasia-rahasia yang diturunkan secara diam-diam kepada para wanita klan selama beberapa generasi. Seluruh anggota klan dengan satu hati melakukan semua yang mereka bisa untuk kesehatan dan keselamatan Dewi, serta kehidupan baru yang berharga di dalam rahimnya. Itu benar-benar bulan-bulan yang penuh dengan cinta dan pengabdian yang mengharukan, saat mereka semua menantikan fajar baru bagi klan Tengeriin Udam. Waktu penantian yang panjang dalam kecemasan dan antisipasi akhirnya berlalu. Pada suatu hari di musim panas tahun 2025, ketika vitalitas stepa Mongolia mencapai puncaknya yang panas dan subur, saat yang menentukan akhirnya tiba. Dewi mulai merasakan kontraksi persalinan. Sebuah ger khusus untuk persalinan telah didirikan dengan cermat selama berhari-hari oleh Altan dan para pemuda klan di atas sebuah bukit yang tenang, sakral, dan paling banyak disinari matahari di lembah itu. Bagian dalam ger dihias dengan nyaman menggunakan jerami kering yang lembut dan kulit domba yang bersih. Di dalam, Nergui dan beberapa wanita tua yang berpengalaman dalam persalinan di klan dengan tenang dan hikmat membantu persiapan. Di luar ger, Altan dan seluruh anggota klan Tengeriin Udam berjaga semalaman. Dengan perasaan tegang dan penuh harap, mereka menantikan tangisan pertama kehidupan baru yang akan menggema dari dalam tenda. Api unggun menyala sepanjang malam, menerangi kegelapan, dan nyanyian-nyanyian rendah yang berisi doa-doa tulus dari para anggota klan bergema dalam keheningan malam, menyebar ke langit yang luas. Persalinan Dewi jauh lebih sulit, lebih lama, dan lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Karena usianya yang lanjut, kekuatannya menurun dengan cepat dan pendarahan hebat yang tak terduga terjadi. Ia berulang kali jatuh ke dalam keadaan setengah sadar, nyaris kehilangan kesadaran, dan melewati banyak momen yang mengancam jiwa. Namun, ia tidak pernah menyerah atau tumbang. Detak jantung kecil dari anak berharganya yang bergerak kuat di dalam rahimnya, suara tulus dari suaminya tercinta, Altan, yang tidak melepaskan tangannya sambil menangis dan putus asa memanggil namanya, serta nyanyian doa tulus dari para anggota klan yang terdengar dari luar sepanjang malam, seolah-olah secara ajaib memberinya kekuatan super dan kemauan untuk bertahan hidup. Nergui mengerahkan semua kearifan tradisional dan kekuatan spiritualnya yang misterius untuk membantu Dewi melewati persalinan yang sulit ini. Altan menyeka keringat dingin dari wajah pucat istrinya, merasakan sakitnya seolah-olah itu adalah sakitnya sendiri, ikut menangis dan ikut berdoa. Entah sudah berapa jam berlalu, atau mungkin terasa seperti pertempuran hidup dan mati yang panjangnya seumur hidup. Akhirnya, ketika langit di timur mulai memerah, menandakan fajar baru, sebuah tangisan pertama yang jernih, bergema, dan penuh vitalitas dari seorang bayi, seperti sebuah keajaiban, terdengar memenuhi seluruh ger. Itu adalah seorang bayi laki-laki yang sehat. Dr. Dewi Sartika, meskipun hampir kehabisan tenaga, begitu mendengar tangisan nyaring putranya, seolah-olah melupakan semua rasa sakit dan kekhawatiran sebelumnya. Ia tak henti-hentinya meneteskan air mata kebahagiaan yang panas, sambil tersenyum lemah namun paling indah di dunia. Altan tidak bisa menahan emosi yang meluap, terus-menerus mencium wajah istri tercintanya, dan putra berharganya yang baru lahir dengan ciuman yang panas dan penuh hormat. Nergui dengan tangan yang khusyuk dan terampil, memotong tali pusar
Dengan hati-hati membungkus bayi itu dengan kain yang bersih dan lembut, lalu dengan lembut meletakkannya di dada Dewi yang lelah. Bayi itu begitu merasakan dekapan hangat ibunya, secara ajaib langsung berhenti menangis dan tertidur dengan damai dan manis seperti malaikat. Meskipun ia adalah makhluk kecil yang lemah dengan kulit yang masih kemerahan, di dalam dirinya seolah-olah terkandung ringkasan dari vitalitas kuat dan murni ayahnya yang muda, jiwa yang dalam dan bijaksana dari ibunya yang berpengalaman, serta harapan tulus dan restu hangat dari seluruh klan Tengeriin Udam. Ketika berita kelahiran yang menggema itu tersiar, para anggota klan yang telah berjaga semalaman dengan cemas di luar ger, serentak bersorak gembira ke arah langit. Mereka saling berpelukan dan meneteskan air mata kebahagiaan. Wajah mereka dipenuhi oleh cahaya kegembiraan dan sukacita yang dalam, murni, dan bersinar, seolah-olah telah sepenuhnya menghapus bayangan keputusasaan, kesedihan, dan kepasrahan yang telah membebani hati klan selama puluhan tahun. Bagi mereka, kelahiran bayi laki-laki yang sehat dari wanita, bijaksana, berusia 53 tahun dari dunia luar dan pemuda murni klan berusia akhir 20-an, yang telah mengatasi segala rintangan, bukan hanya sekadar kelahiran satu kehidupan. Itu adalah peristiwa ajaib, sakral, dan agung. Seolah-olah Tenggri, Dewa Langit Abadi, telah menjanjikan kebangkitan abadi dan kemakmuran tak terbatas bagi klan Tengeriin Udam. Bayi yang menggemaskan itu diberi nama istimewa sesuai dengan tradisi kuno klan, Otkhan, yang berarti Raja Bintang Fajar, sebuah nama dengan makna yang dalam dan indah, sang pembawa cahaya yang menerangi kegelapan dan membuka era baru. Dan ibunya yang bangga, Dokter Dewi Sartika, sambil memegang tangan mungil putranya, mengukir di dalam jiwanya sebuah nama Indonesia, akar lainnya dari sang anak Bima Perkasa. Dengan hati yang tulus dan luhur, ia berharap agar anak berharga ini yang lahir secara ajaib untuk mewarisi dua dunia besar yang berbeda akan tumbuh sesuai namanya, menjadi bintang fajar yang cerah dan bijaksana, membawa manfaat bagi dunia, tumbuh sehat dan bahagia, dan suatu hari nanti menjadi jembatan harapan dan perdamaian yang kokoh, yang menghubungkan dua dunia yang berbeda menjadi satu. Pada musim panas tahun 2025, ketika warna hijau stepa mencapai puncaknya, di permukiman klan Tengeriin Udam yang tersembunyi di jantung pegunungan Altai, suasana yang hangat dan lembut, bersama dengan harapan dan vitalitas yang dibawa oleh kelahiran kehidupan baru, kini melimpah seperti sungai. Dokter Dewi Sartika bukan lagi seorang penjelajah yang kesepian, seorang asing dari dunia luar. Ia adalah seorang istri yang bijaksana yang dihormati dan dicintai oleh semua orang di klan. Seorang ibu yang bijaksana dan penuh kasih, dan lebih dari itu, seorang rekan berharga yang bersama-sama merancang dan membangun masa depan cerah klan Tengeriin Udam. Dalam pelukannya yang hangat, putranya yang tercinta, Otkhan Bima Perkasa, tumbuh sehat dan cerdas dari hari ke hari, di tengah cinta yang mendalam dari suaminya, Altan, dan restu hangat dari seluruh klan. Ia tertidur lelap dengan senyum paling damai dan bahagia di dunia. Ekspedisi terakhirnya ke Tengeriin Udam, yang telah ia abdikan seumur hidupnya, telah membawanya ke arah yang sangat tak terduga dan ajaib, yang bahkan ia sendiri tidak bisa bayangkan. Tetapi ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih suci, dan lebih mendasar daripada pencapaian akademis yang cemerlang atau ketenaran yang riuh di dunia luar. Di sini, di tempat terdalam di dunia, secara ajaib, ia menemukan cinta sejati yang melampaui segalanya, keluarga yang tak ternilai, dan makna serta nilai kehidupan yang paling esensial dan murni, yang ditemukan dalam simpati mendalam dengan alam, bukan kenyamanan peradaban. Ia tidak lagi merindukan kehidupan gemerlap namun sepi di masa lalunya, atau khawatir tentang masa depan yang tidak pasti. Ia hidup sepenuhnya dan bahagia di setiap momen kehidupan yang ajaib dan seperti hadiah ini. Bersyukur dengan sepenuh hati bersama suami tercintanya Altan, putranya yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri, dan
orang-orang Tengriin Udam yang telah dengan hangat menerimanya sebagai keluarga. Di dalam buku catatannya yang usang, kini tidak hanya berisi catatan akademis tentang bahasa, budaya, mitos, dan pandangan dunia Tengriin Udam. Kini, buku itu juga dipenuhi dengan pengalaman pribadi yang paling tulus, emosi tersembunyi saat ia melebur ke dalam kehidupan mereka, tertawa dan menangis bersama mereka, dan proses pertumbuhan cemerlang putranya yang tercinta, yang dicatat setiap hari dengan tulisan tangan yang hangat, hidup, dan indah. Itu bukan lagi dokumen penelitian akademis yang perlu dianalisis dengan kecerdasan dingin. Itu telah menjadi epik kehidupan yang hidup, sebuah warisan antropologis yang berharga dan abadi untuk semua generasi mendatang, yang berisi perjalanan hidup seorang manusia yang agung dan penuh gejolak, cinta ajaib yang ditemukan di dalamnya, dan keajaiban hidup yang telah mengatasi segala rintangan. Kisah ini membawa emosi yang lebih dalam dan membara daripada karya sastra manapun di dunia. Dokter, Dewi Sartika dengan tulus berharap dari lubuk hatinya bahwa suatu hari nanti, catatan istimewa ini akan dikenal oleh dunia luar secara utuh, sehingga kearifan mendalam dan agung dari klan Tengriin Udam serta budaya mereka yang indah dan murni akan dihormati dan dilindungi selamanya. Tetapi bahkan jika mimpi itu tidak menjadi kenyataan, ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ia telah mencapai penemuan terbesar dan paling cemerlang di dunia. Perenungan diri yang dalam dan rendah hati tentang dirinya sendiri dan esensi kehidupan, serta kekuatan besar cinta dan persatuan manusia yang melampaui segala batas dan batasan, kisah hidupnya dan kisah harapan baru yang akan terus ditulis melalui putranya yang tercinta, Odkhan Bima Perkasa, akan selamanya hidup di jantung stepa yang biru, luas, dan dalam. Kisah itu akan menjadi bisikan kehidupan yang paling indah, kuat, dan abadi, yang bergema dari tempat terdalam dan paling sunyi di dunia, menyirami hati kita yang kering dengan tetesan embun yang mengharukan.